Oke, halo. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal TOEFL atau pembahasan skill structure dari soal TOEFL dari buku Introductory Course yang diproduce oleh Longman. Oke, untuk kali ini kita akan bahas lanjutan yang kemarin. Setelah sebelumnya kita bahas skill 16 sampai 20, hari ini kita akan lanjut ke skill 21 sampai 25. Oke, apa saja isinya? Let's check it out. Yang pertama adalah subject dan object pronouns. Jadi untuk pembahasan kali ini, kita akan fokus pada bagaimana sih bentuknya kalau dia jadi subjek dan bagaimana bentuknya kalau dia jadi objek. Kalau bahasa Indonesia ya, biasanya tidak ada terlalu masalah ya. Tapi kalau bahasa Inggris biasanya there will be problem. Jadi kalau subjeknya adalah I, kalau dia jadi subjek misalnya I like swimming, maka subjeknya adalah kita menggunakan kata I. Tapi kalau I itu tadi, saya itu tadi jadi objek, look at me, lihat saya, maka maka kalimatnya bukan look at I tapi look at me. Jadi ini yang harus diingat. Jadi kalau subjeknya adalah I, maka objeknya adalah me. Kalau subjeknya adalah you, maka objeknya juga sama, masih you. Kalau he, objeknya him. Kalau she, objeknya bentuknya adalah her. It masih sama. Kalau we, dia menggunakan us. Lalu ada kata they, objeknya adalah them. That's it. Sekarang kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Oke, number one tuh dia bilang correct. You should do it for her, karena her di situ sebagai sebagai objek, sorry. Dia perempuannya sebagai objek, maka dia menggunakan kata her. Akan salah kalau kalimatnya adalah you should do it for she. Nah, sama seperti yang nomor 2 ini, she tadi berlaku kalau dia adalah subjek, right? Tapi di kalimat ini mereka membantunya, mereka membantu dia. Dia adalah objek, sehingga seharusnya they helped her. Sehingga nomor 2 ini incorrect. Nah, sekarang kita lihat ada her and Bob came over to visit me. Visit me berarti objek ya. Bob benar karena ini yang datang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa jadi her? Her ini berlaku untuk kalau dia adalah objek, right? Jadi kalau dia subjek kita menggunakan kata she and Bob karena mereka adalah subjek di dalam kalimat ini. Sehingga nomor 3 incorrect. Nomor 4 ada I sebagai subjek, word it sebagai objek, for you objek, and them objek juga. Benar ya? Jadi I untuk subjek, it for it, you and them ini semuanya adalah objek. Sehingga nomor 4 ini masuk kategori correct. Sekarang kita cek nomor 5. He opened the refrigerator and took some food from it. Darinya. It-nya ini juga adalah objek. Benar dia di sini. Lalu ada he sebagai subjek. Benar. Sehingga number 5 correct. Nah, itu adalah skill benar. Skill 21. Sekarang kita cek skill 22. Nah, masih ada hubungannya dengan pronoun. Jadi kalau di bagian tadi ada subjek dengan objek, kali ini kita akan bicara masalah possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective dan possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan. Jadi kalau ada yang namanya kumpulan possessive adjective, ada kata my, your, his, her, its, our, their. My ini untuk I, your ini untuk you, he kalau kepemilikan jadi his, her kalau dia she, its pakai s kalau dia it. Kalau we subjeknya maka memilikinya adalah our, kalau they subjeknya maka their. Yang harus dicatat adalah yang namanya possessive adjectives ini dia harus ditemani oleh noun. Jadi kalau ada yang mengatakan that is my, itu belum selesai kalimatnya. Jadi harus ada sambungannya. That is my book misalnya. Jadi setelah ini harus ada objeknya, harus ada bendanya yang dimiliki. Ada lagi yang namanya possessive pronoun. Bahasa sederhananya possessive pronoun ini adalah possessive adjective yang ditambahkan noun. Misalnya ada kata that is my book misalnya. Maka bisa diperpendek menjadi that is mine. Karena possessive pronoun ini adalah gabungan dari my dan book, sehingga dia tidak boleh diikuti oleh noun. Jadi ada kata mine book misalnya, salah. Karena kalau mau pakai book itu tadi kita pakainya yang sebelah sini, my book. Mine ini setara dengan kata my plus book. Setara dengan kata my plus benda. Jadi di dalam kata mine ini ada my plus kata bendanya. Itu untuk
I. Kalau you dia akan menggunakan S juga. Yours. His sama there is his misalnya. Udah cukup gitu aja. Tapi kalau her kita akan menambahkan hers. That is her book itu setara dengan that is hers. That's it. Nah, untuk its kita tidak punya possessive pronoun-nya. Lalu untuk our kita menambahkan S saja sama seperti yang di atas. That is our book. And then we are going to say that is ours. Sama dia. Their dia akan berubah menjadi theirs. Jadi yang harus diingat adalah yang sering dibuat salah dalam soal TOEFL adalah kalau kita menggunakan possessive adjective harus ada kata benda. Tapi kalau ada pronoun maka harus tidak ada kata benda. That's it. Sekarang kita lihat contohnya. She cut her hair recently. Ada kata her pakai S. Tadi kalau dia sudah pakai S seperti ini adalah possessive pronoun ya. Bukan possessive adjective, jadi tidak boleh ada kata benda. Sehingga seharusnya she cut hers saja. Atau kalau mau pakai hair juga, she cut her hair recently. Sehingga yang nomor 1 ini incorrect. Nah, kalau ini we will take our car or theirs. Tidak perlu lagi ada kata benda karena sudah menggunakan theirs di sini. Nah, kalau yang nomor 3, sekarang kita lihat di sini ada kata yours. Ini kita kan tidak perlu kata benda lagi ya. Sekarang kita cek sebelahnya ada kata notes. Salah berarti. Jadi pilihannya lah please lend me yours from the history lecture. Atau kalau mau please lend me your notes. Boleh pakai notes, S-nya hilang. Sehingga nomor 3 ini incorrect. Yang nomor 4, I like his ideas. His ideas, benar ada his, lalu ada ideas. Hers, tidak ada kata benda. Memang tidak boleh karena di sini sudah menggunakan S. And then number 5, untuk yang nomor 5, the tree fell from its side. Ada its, right? Jadi setelahnya harus ada kata benda. Sehingga yang nomor 5 correct. Oke, kemudian skill 23. Ini terkait dengan pronoun reference. Pronoun reference ini betulkah kita menggunakan kata ganti yang sesuai dengan subjek yang kita maksud? Misalnya di sini ada kata the cookies. Cookies ini kan benda are for you, so please take it. Jadi silahkan ambil saja. Di sininya kata bendanya cookies, jamak, right? Tapi di sini dia gunakan kata ganti benda yang tunggal. Ini salah. Jadi seharusnya the cookies. Cookies itu kata gantinya adalah they kalau dia jamak. The cookies are for you, so please take them. Them kalau dia jadi objek. Terus ada each person. Masih ingat ya each? Kalau ada kata each tadi tunggal. Sehingga kata gantinya juga tidak boleh jamak. Jadi pilihannya adalah each person has to sign his or her application form. Nggak boleh dia pakai jamak karena yang dia refer, yang dia mengarah kepada subjek tunggal. Jadi skill 23 ini fokus kepada penggunaan pronoun yang benar yang seperti apa. Kita cek soalnya. If my friend calls, ini incorrect dia bilang karena my friend-nya tunggal tapi kata gantinya jamak. Right? Nah, terus yang kedua, I don't like the idea. The idea kan tunggal nih, because it. Jadi it tadi kata benda pengganti untuk yang tunggal dan bukan manusia. Hingga yang nomor 2 ini correct. Sekarang kita lihat, the tables at the restaurant are so large that it can seat 12 people. It kata gantinya, ini kalau tunggal ya. Sekarang kita cek bendanya tadi apa? Tables. Sehingga nomor 3 ini incorrect, karena seharusnya the tables that they can seat 12 people. That's it. Jadi ada penggunaan pronoun itu sesuai nggak dengan yang dia wakilkan atau dia wakili. Oke, let's check number 4. The soup. Manusia bukan? Bukan ya. Oke, kata gantinya adalah it. Tidak perlu tambahan garam karena he dia bilang. He ini untuk manusia sehingga di sini incorrect. He ini seharusnya adalah it. It does not taste very good. Sehingga nomor 4 juga incorrect. The girls, jamak, right? Perempuan. Ran too fast and she ini untuk tunggal. Jadi seharusnya the girls and they fell down. Sehingga nomor 5 juga incorrect. Itu fokusnya di skill 23. Oke, lanjut. Di skill 24 ini kita bicara masalah kata menjelaskan kata yang lain. Ya. Jadi ada misalnya kata sifat nih. Kata sifat ini digunakan untuk menjelaskan kata benda dia.
It is a delicious meal, big house dan sejenisnya. Jadi yang bisa menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Jadi tidak mungkin kita mengatakan it is a run meal. Nggak ada, karena run itu kata kerja, dia nggak boleh. Jadi yang boleh menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Atau noun itu tadi, kalau dia jadi pronoun, it is delicious misalnya. Delicious itu bisa digunakan untuk menjelaskan pronoun, rasa misalnya. Jadi untuk menjelaskan pronoun ini kita bisa menggunakan adjective. Ini rangkumannya. Jadi adjective itu digunakan untuk menjelaskan atau mendescribe noun atau pronouns. Terus adverbs, musuhnya si adjective tadi, dia digunakan untuk menjelaskan kata kerja, adjective atau other adverbs. Menjelaskan verbs misalnya they walk slowly. They walk, berjalan slowly. Slowly-nya itu menjelaskan bagaimana mereka berjalan. Lalu ada kata adjectives, kata sifat misalnya beautiful. Maka kita akan menggunakan adverb seperti kata very. She is very beautiful. Jadi very-nya itu menjelaskan beautiful-nya sampai level apa. Sehingga adverbs tadi boleh dia menjelaskan adjectives. Atau adverbs itu dia boleh menjelaskan adverb yang lain. She walks very slowly misalnya. Jadi ada kata very slowly. Slowly-nya adalah adverbs. Dijelaskan oleh adverbs juga si kata very itu tadi. Nah ini, jadi adverbs itu dia boleh menjelaskan verb, dia boleh menjelaskan adjective, boleh menjelaskan adverbs. Tapi dia tidak boleh menjelaskan noun atau pronouns, karena yang boleh menjelaskan noun atau pronouns adalah adjectives. Kita lihat contohnya. Dia bilang, ini incorrect. Her hair was unusually color of red. Color ini kan kata benda nih. Yang boleh menjelaskan kata benda adalah kata sifat, bukan adverb. Sehingga seharusnya di sini kita hilangkan li-nya. Kalimatnya menjadi her hair was unusual color of red. Karena kalau dia pakai li berarti dia adalah adverb. Hilangkan li-nya, dia berubah jadi unusual, dan unusual adalah adjective. Nomor 2, the weather is really comfortable. Jadi the weather-nya comfortable. Comfortable-nya menjelaskan weather. Weather-nya itu cuacanya nyaman. Terus nyamannya senyaman apa? Dijelaskan oleh adverb. Jadi karena comfortable ini adalah adjective, dia boleh dijelaskan oleh adverb. Really comfortable ini menjelaskan really-nya menjelaskan comfortable. Comfortable-nya menjelaskan weather-nya. That's it. Jadi weather-nya bagaimana? Nyaman. Nyamannya senyaman apa? Really comfortable. Jadi ini menjelaskan ini, dan ini menjelaskan yang di belakang. Ini boleh menjelaskan adjective, adverb tadi. Yang dia tidak boleh adalah menjelaskan noun. Lalu di sini we attend a poor planned conference. Conference adalah kata benda, maka kita perlu kata sifat yang boleh menggunakan id. Nah, kata sifat ini punya penjelas, ada kata poor. Poor ini adalah kata sifat. Kata sifat dia tidak boleh menjelaskan plan. Direncanakannya seperti apa, maka kita harus menggunakan adverb. Sehingga seharusnya di sini ada kata we attended a poorly planned conference. Conference yang direncanakan dengan sembarangan atau dengan seadanya. Jadi ini adjektif, ini adalah adjektif. Adjektif tidak boleh menjelaskan adjektif. Yang boleh menjelaskan adjektif adalah adverb, sehingga kita perlu menambahkan poorly. That's it. Yang nomor 4, he talked. Di sini ada slowly and carefully, berarti mereka menjelaskan dua hal yang sama karena mereka digabungkan dengan n. Dan yang mereka jelaskan adalah kata kerja. Kata kerja boleh dijelaskan dengan menggunakan adverb, sehingga nomor 4 correct. Yang nomor 5, the composition, inilah bendanya. Was careful prepared. Prepared ini adalah kata sifat menjelaskan compositionnya disiapkan, telah tersiapkan. Di depannya ada kata sifat. Kata sifat tidak boleh menjelaskan kecuali kata benda tadi ya. Sedangkan di sini bukan, sehingga di sini perlu kita jadikan adverb. Nomor 5 incorrect, dan perbaikannya adalah the composition was carefully prepared. Begitu. Itu adalah fokus di exercise atau skill 24. Fokus ke kata apa, menjelaskan kata apa. Silahkan diingat-ingat. Oke, the next one adalah skill terakhir. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang namanya linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk mendescribe subjek. Jadi bahasa sederhananya kalau mau adalah kita bicara masalah yang 5 sense, yang 5 indera. Terlihat, terdengar, terasa, dan sejenisnya. Nah, itu masuk ke dalam kategori linking verb. Jadi setelah linking verb itu biasanya kita akan menggunakan kata sifat. Ini ada she spoke, ini adalah action verbs namanya, sebuah tindakan, right? Maka yang bisa menjelaskannya adalah adverb. Ya, ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi.
Jadi kalau verbs-nya tadi masuk ke dalam kategori linking verbs, maka kita menggunakan adjective. Nah, yang ini karena action verb, kita menggunakan adverb yang pakai id. Misalnya di sini ada kata she looks nice. Looks itu artinya terlihat, yang 5 indera tadi. Maka setelahnya kita menggunakan kata sifat, tidak mengatakan she looks nicely, tapi she looks nice, karena nice ini menjelaskan si subjek. Begitu. Jadi ini hanya pengantar untuk menjelaskan ini seperti apa sifatnya. Jadi kita tidak menjelaskan kata looks-nya, tapi kita menjelaskan subjeknya. Makanya kemudian kata yang 5 senses tadi dikategorikan sebagai linking verbs. He seems, dia terlihat nice, right? Jadi kita tidak boleh mengatakan she seems nicely, karena nice ini menjelaskan si he. Nah, unusually-nya ini dia menjelaskan nice-nya se-nice apa sih? Jadi ada kata unusually, baru dia menggunakan adverb untuk menjelaskan si adjektif. Mirip dengan materi yang sebelumnya. Ini dia. Nah, ini ada linking verbs, ada appear, ada be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Jadi selain yang 5 indera tadi, di sini ada kata prove, ada kata become dan be. Sisanya terkait dengan 5 indera. Jadi kalau ketemu kata ini, yang harus kita perhatikan adalah yang dijelaskan kata yang muncul setelah ini adalah si subjeknya, bukan si kata-kata ininya. That's it. Kathy looks gorgeously. Karena kita tidak berbicara masalah looks-nya, kita bicara masalah Kathy, kan Kathy adalah pronoun, maka seharusnya di sini adjective, makanya dia bilang incorrect. Sehingga seharusnya Kathy looks gorgeous in that dress. Yang ini benar karena the children have grown. Grown-nya ini si children. Seperti apa? Dijelaskan oleh considerably. Considerably-nya itu menjelaskan si verb-nya, bukan menjelaskan si children. Sehingga yang ini benar. Steve walk rapid to the corner. Walk ini kerjanya Steve, rapid ini menjelaskan si walk. Ya, jadi untuk menjelaskan kata kerja kita perlu adverb. Ini bukan linking verb. Sehingga kita mengatakan she walk rapidly. Lalu ada, ya, sehingga nomor 3 ini incorrect. Lalu nomor 4 incorrect juga. Yakin? Enggak, yang nomor 4 ini benar. The boys became ini adalah linking verb, right? Sehingga di sini adalah sick, bukan sickly. Jadi ada sick sebagai kata sifat untuk menjelaskan si the boys. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah correct, karena ini adalah linking verb. Nah, sekarang di sini ada kata the mother closed the door carefully. Close ini bukan linking verb. Jadi menutup pintu dengan hati-hati. Dengan hati-hatinya menutup pintunya tadi, sehingga di sini bukan kata sifat. Karena yang boleh menjelaskan kata kerja adalah kata keterangan, maka kita akan mengubah kalimatnya menjadi the mother closed the door carefully. That's it. Bentuknya seperti itu. So, exercise skill 24 dan 25 itu fokus pada kata apa, menjelaskan kata apa. Jangan tertukar ya. That's it. Untuk soalnya nanti silahkan coba dikerjakan. Ini adalah skill review dari skill pertama, dari skill awal structure di buku Longman Introductory. Soalnya juga ada 10, silahkan nanti dikerjakan. Oke, that's it. Good luck.